Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kalimat ini yang paling layak kami ucapkan dan seluruh umat muslimin dan mukminin mengucapkan sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, Allah masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi waktu untuk kita memaksimalkan ibadah kepadanya, yang tentu amal-amal kebaikan ini akan membantu kita masuk ke dalam surga dan juga meninggikan derajat, serta ada kesempatan untuk bertobat bagi yang berbuat salah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hari esok lagi, kita melakukan hal yang sama. Dan Alhamdulillah juga pada pagi ini tanggal 24 Januari 2021 untuk perdana saya akan bimbing langsung umroh lagi setelah kita sudah tahu bersama-sama sempat terhenti tidak kurang dari 8 sampai kurang lebih 9 bulan masa umroh, dan ini subhanallah sebuah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa kembali ke sana. Mungkin masih ada di antara kaum muslimin yang takut dan khawatir karena mengatakan COVID-19, atau misalnya takut mungkin takut secara virus itu, atau takut mungkin terjangkit ya. Tapi saya perlu berbagi teman-teman sekalian, ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kadar balasan pahalanya akan sebesar kadar pengorbanan. Karena Nabi SAW bersabda, Inna idhamal ajri ma idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Misal contoh, di Rusia, di musim dingin seperti di hari-hari sekarang, mereka bisa di beberapa wilayah di bawah -10, sangat dingin. Dan orang yang pergi sholat subuh di sana, misal dalam kondisi dingin seperti ini, akan beda pahalanya dengan orang yang sholat subuh di Indonesia yang mungkin hanya gerimis atau hujan saja. Kita tidak bicara wilayah yang sedang kena banjir, longsor dan seterusnya, tapi wilayah yang normal, seperti alhamdulillah di Jabodetabek umumnya, alhamdulillah Allah jaga, dan semoga wilayah-wilayah lain di Indonesia juga yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat masalahnya. Maka pahala orang yang lebih berat cobaannya itu pasti akan lebih besar. Demikian juga orang misalnya kalau dia meninggalkan zina karena tahu itu dosa, akan beda sekali kalau dia hanya sekedar meninggalkan karena tahu itu haram dan tidak ada cobaannya, dengan orang yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ada godaan, lalu kemudian dia menahan diri. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang saya berikan contoh tadi sebenarnya saya ingin menjadikan sebuah motivasi. Jangan Anda karena tanda kutip membahasakan Anda takut, kemudian Anda mengurangi kadar ibadah Anda. Pergi ke Mekah dan Madinah, sebuah ibadah yang luar biasa. Mendatangi Masjidil Haram dan sholat di sana 100.000 dibandingkan tempat lain. Artinya kalau Anda sholat satu kali saja di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat dibandingkan sholat Anda di Indonesia. Jadi ini 100.000 kali duhur Anda ulangi, baru sama dengan 1 kali duhur di Mekah. Ini mungkin tidak bisa kita bayar dengan seluruh harta di muka bumi ini. Itu juga dengan mengunjungi kuburan Nabi SAW dan juga sholat di masjid beliau, 1.000 dibandingkan tempat lain. Maka saya mengajak untuk seluruh muslimin, apakah bergabung bersama kami di Uhud Tour atau dengan travel lain, laksanakan ibadah ini. Jangan hanya karena ketakutan. Alhamdulillah kami PCR semalam atau kemarin, dan alhamdulillah semua jamaah kami negatif, termasuk saya pribadi. Tinggal bagaimana kita mengikuti protokol dan pemerintah kita, insya Allah maka kita akan aman. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan kadar niat seseorang. Maka saya tetap memotivasi jemaah sekalian, seluruh muslimin di Indonesia secara khusus dan di wilayah Asia Tenggara yang mengerti bahasa Indonesia dan Melayu, untuk tetap melaksanakan ibadah ini selama pemerintah Anda mengizinkan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Anda waktu dan biaya. Ingatlah sabda Nabi SAW, antara umroh dengan umroh, pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur yang diterima tidak ada balasan kecuali surga.
Ingat juga sabda Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara rutinitas akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana menghilangkan karat dari besi. Dan Nabi SAW juga mengerjakan ibadah umrah dan haji, dan para sahabat melaksanakan setelah itu. Maka ini sebuah ibadah yang saya harap teman-teman sekalian jangan sampai karena masalah pandemi membuat kita meninggalkan atau menunda-nunda, terutama bagi Anda yang mampu. Mudah-mudahan insya Allah di medsos, teman-teman di YouTube dan di Instagram juga satu waktu insya Allah bisa bergabung bersama kami. Kami doakan insya Allah semoga semuanya tidak terkecuali yang sudah memfollow dan juga sudah partisipasi selama ini dalam membesarkan channel Khalid Basalam Official. Semoga Allah SWT memudahkan sebagai balasan dari Allah SWT agar Anda bisa umroh dan juga haji insya Allah. Mungkin begitu saja, semoga bermanfaat insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.